Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Irawan dalam kegiatan belajar akuntansi. Untuk pembahasan kali ini kita akan belajar tentang transaksi bisnis. Kita nanti akan belajar tentang apa itu transaksi bisnis dan juga macam-macam transaksi bisnis. Sekarang kita perhatikan dulu gambar ini, apakah yang mereka lakukan. Ya, ini adalah gambar ini berkaitan dengan transaksi di pasar. Ini adalah kegiatan di perbankan, sedangkan ini adalah kegiatan berkaitan pembayaran listrik. Kemudian ini adalah pengambilan uang di ATM. Itu semuanya adalah transaksi. Itu apakah transaksi itu? Transaksi itu bisa dikatakan peristiwa, kejadian keuangan yang mempengaruhi perubahan terhadap persamaan akuntansi. Dalam hal ini adalah harta, aset, kewajiban, liabilitas, dan modal atau ekuitasnya. Transaksi dapat terjadi pada perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Transaksi yang terjadi bisa mempengaruhi apa saja? Yang pertama antara aset dengan aset. Misalnya membeli barang secara tunai atau menjual barang secara tunai. Kemudian aset dengan liabilitas, seperti membeli barang secara kredit, kemudian membayar hutang. Atau aset dengan ekuitas, seperti menanamkan modal atau mungkin mengambil modal. Jadi bisa terjadi aset dengan aset dengan likuiditas, atau aset dengan ekuitas. Perusahaan jasa bentuknya ada bermacam-macam. Ini salah satu contoh perusahaan jasa. Ini juga perusahaan jasa. Ini juga perusahaan jasa. Juga perusahaan jasa. Banyak perusahaan jasa dalam bidang usaha yang berbeda-beda. Perusahaan jasa sendiri adalah perusahaan yang aktivitas utamanya memberikan pelayanan jasa atau menjual jasa. Sekarang kita pahami karakteristik atau ciri khas dari perusahaan jasa. Yang pertama adalah jasa itu tidak wujud. Karena jasa tidak dapat dilihat wujudnya. Yang kedua, jasa itu tidak dapat dipisahkan. Ini sulit sekali. Karena dia lebih bersifat ke non-materi atau non-kebendaan. Jadi tidak bersifat benda. Ketiga, berubah-ubah. Jadi sifatnya itu standarnya tidak kaku, bergantung pada selera, waktu, tempat, dan lain-lain dari konsumen. Tidak dapat disimpan. Jadi jasa tidak dapat disimpan, sehingga tidak mungkin di perusahaan jasa ada persediaan jasa. Ini adalah karakteristik dari perusahaan jasa. Sebenarnya perusahaan jasa sangat banyak. Dari jasa komunikasi, ada perusahaan telepon, telkom, dan lain-lain. Ada berbagai macam stasiun televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Dan ada jasa hiburan, jasa penginapan, angkutan, sewaan, dan sebagainya. Di luar yang disebutkan di sini, ini masih banyak. Silakan Anda mencari berbagai macam jenis perusahaan jasa yang tidak tersebutkan di sini. Dan kita akan memahami bagaimana sih pola atau siklus awalnya suatu perusahaan ini melakukan berbagai macam transaksi. Yang pertama adalah ada seseorang yang akan mendirikan perusahaan dengan nama bengkel Mawarisai.
Kemudian modal yang dibutuhkan ini 100 juta. Dia mikir, dari mana 100 juta? Karena dia hanya punya uang 60 juta. Kemudian dia punya ide, dia harus pinjam ke bank 40 juta. Ini adalah awal. 60 juta ini kita menyebutnya sebagai modalnya, sedangkan 40 juta ini kita menyebutnya sebagai liabilitas. Dan total dari jumlah keduanya ini adalah harta kita yang berupa 100. Apa saja transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan jasa? Bisa jadi membeli peralatan bengkel, dia nanti akan beli peralatan bengkel entah tunai atau utang. Dia juga harus bayar gaji pegawainya. Kemudian dia juga menerima upah jasa dari servis yang dilakukan, bayar pajak, bayar biaya macam-macam. Kemudian juga bisa pinjam ke bank untuk menambah modal, utang lagi. Kemudian dia harus bayar utang. Dan dia juga mungkin harus memenuhi kebutuhannya sehingga dia mengambil sebagian kasnya untuk kepentingan pribadi. Itu semuanya adalah transaksi yang bisa terjadi di perusahaan jasa. Demikian pembahasan tentang transaksi bisnis di perusahaan jasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.